Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan panduan belajar melalui sajian PowerPoint pada Google Meet atau WhatsApp Group, siswa dapat menyusun urutan sistem peredaran darah secara terurut. Yang kedua, dengan panduan belajar melalui sajian PowerPoint pada Google Meet atau WhatsApp Group, siswa dapat membandingkan fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi melalui Google Meet atau WhatsApp Group, siswa dapat membandingkan cara kerja organ peredaran manusia dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengerjakan LKPD, siswa dapat mendesain gambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan benar. Yang kelima, dengan berdiskusi melalui Google Meet atau WhatsApp Group, siswa dapat menganalisis pengertian pantun secara rinci. Dan yang keenam, dengan kegiatan menulis, siswa dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Udara dingin di pagi hari, minum teh nikmat dirasa. Hendaklah kita menjaga diri, kesehatan sangatlah berharga. Ada yang tahu yang barusan dibacakan itu karya sastra jenis apa? Ya, betul sekali, karya sastra jenis pantun. Mari perhatikan teks bacaan berikut ini. Siti anak yang rajin dan disiplin. Siti selalu berangkat ke sekolah lebih awal. Jarak rumah Siti dan sekolah tidak terlalu jauh. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Siti mengayuh sepedanya dengan santai. Siti hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke sekolah. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Peranan darah antara lain mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Apa saja organ peredaran darah manusia? Apa fungsi organ peredaran darah manusia? Nah, agar dapat menjawab pertanyaan tadi, mari kita perhatikan materi pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, kita akan mempelajari fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri pantun. Materi pembelajaran kita yang pertama yaitu sistem peredaran darah manusia. Manusia memiliki dua sistem peredaran darah. Yang pertama, sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, menuju ke arteri pulmonalis, menuju ke paru-paru, menuju ke vena pulmonalis, dan terakhir menuju ke serambi kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar pada manusia dimulai dari bilik kiri, menuju ke arteri besar atau aorta, menuju ke arteri, menuju ke seluruh tubuh, menuju ke vena, dan terakhir menuju ke serambi kanan. Sekarang kita perhatikan gambar struktur ruang jantung. Jantung kita seukuran kepalan tangan kita. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan atau serambi kanan, dan atrium kiri atau serambi kiri yang letaknya pada jantung sebelah atas.
Kemudian ada juga ventrikal kanan atau bilik kanan dan ventrikal kiri atau bilik kiri yang letaknya ada pada bagian jantung sebelah bawah. Untuk lebih memperdalam pemahaman kalian mengenai sistem peredaran darah manusia, simaklah gambar berikut ini. Atau kalian bisa menonton video pembelajaran di YouTube dengan mengklik link di bawah ini. Bagaimana setelah menonton video pembelajaran? Apakah sudah tambah mengerti? Nah, kalau sudah mengerti, mari kita kerjakan tugas 1. Susunlah urutan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar pada manusia. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Setelah mengerjakan tugas, menyusun urutan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar pada manusia, sekarang mari kita perhatikan macam-macam alat peredaran darah pada manusia. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Melalui denyut nadi, kamu dapat mengetahui denyut jantung. Mari kita coba menghitung denyut nadi kita. Pertama-tama, tempelkan ketiga jari tangan kanan kalian, yaitu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis pada pergelangan tangan kiri. Lalu, tekanlah secara perlahan. Kemudian, rasakanlah dan hitunglah denyut nadi kalian selama 1 menit. Normalnya, jumlah denyut nadi kita selama 1 menit adalah 60 sampai 100 kali per menit. Yang kedua, alat peredaran darah manusia adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri di atas 2 jenis, yaitu yang pertama, pembuluh darah nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Alat peredaran darah manusia yang ketiga adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang diedarkan dari jantung ke seluruh tubuh adalah darah yang kaya oksigen, sedangkan darah yang kembali lagi ke jantung mengandung karbon dioksida. Disinilah paru-paru bertugas menukar darah yang mengandung karbon dioksida menjadi darah yang kaya oksigen. Tugas mandiri. Setelah mempelajari sistem peredaran darah manusia dan fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia, kerjakanlah LKPD pada Google Formulir dengan mengklik link berikut ini. Perhatikan teks berikut ini. Siti dan teman-teman pagi-pagi sekali sudah sampai di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, mereka belajar tentang peredaran darah manusia. Gambar tentang peredaran darah manusia telah mereka pahami. Mereka juga memahami cara kerja peredaran darah manusia. Mereka pun sadar betapa besarnya peranan organ peredaran darah bagi kelangsungan hidup manusia. Tidak berlebihan rasanya jika mereka ingin lebih baik lagi menjaga dan merawatnya. Tiba-tiba, Siti ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dalam berpantun. Pantun yang dibuat Siti adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan.
Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Teman-temannya, sayang Siti. Siti pandai berpantun. Karena melalui pantun, seseorang dapat mengungkapkan kata hatinya. Seperti yang telah dilakukan Siti. Apakah pantun itu? Kamu pasti ingin mengetahui dan memahami tentang pantun. Untuk lebih memahami pengertian pantun, perhatikan gambar berikut ini. Atau kalian bisa menonton video pembelajaran YouTube dengan mengklik link di bawah ini. Setelah menyimak video mengenai pengertian pantun, kerjakanlah tugas 3 berikut ini. Apakah yang kamu ketahui tentang pantun? Tanyakan kepada orang yang mengetahui tentang pantun. Kamu juga dapat mencari informasi melalui media tentang pantun. Caranya dengan membaca buku, internet, dan media lainnya. Tuliskan tentang pantun pada kolom berikut. Buatlah kolom pada buku tulis kalian seperti yang ada pada slide berikut ini. Bagaimana? Sudah mengerti bukan tentang materi pembelajaran kita pada hari ini? Setelah mempelajari materi tentang sistem peredaran darah dan fungsi atau peranan organ peredaran darah manusia, serta pengertian pantun pada buku tema 4 subtema 1 pembelajaran 1, jawablah soal evaluasi pada Google Formulir yang linknya akan dibagikan pada WhatsApp Group. Selamat mengerjakan!